Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-44, bab tasawuf muntaha, tasawuf yang tingkatan atas. Kita teruskan membaca kitab kita. Kemarin bacaannya sampai ayat Al-Quran yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, jika engkau ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya engkau akan mendapat kecintaan Allah. Nah, jadi bagi seorang yang beriman, semuanya itu mencintai Allah, tetapi ada yang mendapat kecintaan Allah yang berbalas, maksudnya ada yang tidak berbalas. Jadi syaratnya untuk mendapat kecintaan Allah itu adalah dengan mengikuti Nabi. Seseorang yang mendapat kecintaan Allah itu sama dengannya adalah min auliyaillah. Dia adalah kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah itu adalah orang yang mendapat kecintaan daripada Allah. Secara umum, kekasih Allah itu atau wali Allah itu di dalam bab ilmu syariat itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Tetapi secara khusus atau di dalam bab ilmu tauhid itu adalah mereka yang memfanakan dirinya kepada Tuhannya. Sebagaimana Syekh Abu Ali Al-Jurjani, beliau berkata, seseorang wali ialah orang yang fana, lupa kepada dirinya dan tetap baka kepada Tuhannya, atau tetap baka dalam musyahadah kepada Tuhannya. Itu secara hakikat atau di dalam bab ilmu ma'rifat. Adapun secara tasawuf yang khusus daripada yang khusus adalah seseorang wali itu adalah dia yang mutaba'ah kepada nabinya. Jadi mutaba'ah ini kita itu disuruh dua, yaitu ada mutaba'ah zahir, ada mutaba'ah batin. Secara umum, mutaba'ah zahir itu adalah amal daripada syariat. Mutaba'ah batin adalah ilmu ma'rifat. Nah, jadi di dalam tasawuf kita itu disuruh keduanya, yaitu bersyariat dan berma'rifat, atau bersyariat dan berhakikat, atau mengkaji fikih dan mengkaji bab tauhid. Secara khusus daripada yang khusus adalah mutaba'ah itu di dalam pengkajian tasawuf, kemarin pengkajian tasawuf mutawasid adalah tenggelam di dalam Nur Muhammad, memfanakan diri kepada Nur Muhammad dan berperilaku atau perangai Nur Muhammad, perangai yang terpuji. Secara khusus daripada yang khusus lagi di dalam bab tasawuf adalah memfanakan diri kepada Rasulullah dan berperangai atau memiliki tabiat-tabiatnya yang dijalankan di dalam keseharian. Nah, di situ. Jadi untuk mencapai kewalian ini sebetulnya wali itu ada bermacam-macam tingkatannya, dan yang paling tinggi itu adalah wali istiqamah, yaitu memiliki ketetapan di dalam beribadah. Ini bukan nama pangkatnya seperti gaus, seperti nujaba, bukan itu, tetapi ini yang secara umumnya, yaitu wali istiqamah. Jadi kita itu untuk mendapat kecintaan Allah, kita kembali, ini syaratnya adalah mencintai atau
mengikuti baginda kita. Jadi seseorang itu tidak akan dikatakan mencintai jikalau dia tidak mengikuti. Nah, jadi kita mengupas dulu seputar tentang cinta kepada baginda kita. Nah, ini di dalam tasawuf muntaha ini diawali dengan bab cinta. Bab cinta ini adalah sesuatu hal yang teramat penting. Karena dengan cinta, seseorang itu yang dari tadinya dia itu malas beribadah, dia itu bisa timbul girah, semangat beribadah. Dengan cinta, sesuatu yang bagi orang itu terasa berat, tetapi bagi para pecintanya itu adalah sesuatu yang ringan. Jadi menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan. Itulah kekuatan cinta. Luar biasa cinta ini. Sebetulnya kita sering lihat ada berbagai macam tingkah kegilaan orang yang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu tidak bisa dinasihati. Bahkan orang yang dengan kecintaannya itu dia sanggup melawan seluruh dunia sendirian. Itu karena kekuatan cinta. Kemudian apa hukumnya mencintai baginda kita? Jadi hukum mencintai Nabi kita itu adalah wajib. Jadi siapa saja yang tidak mencintai Nabi kita itu maka dia berdosa. Jadi wajib hukumnya mencintai Nabi. Karena apa? Karena di samping beliau yang pertama itu adalah memang Nabi kita yang mesti dicintai oleh umatnya. Nabi kita itu beliau juga adalah seseorang yang telah mencurahkan seluruh waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya itu untuk umatnya. Nah, jadi di situ sebetulnya sampainya Islam kepada kita itu karena baginda kita. Jadi ini nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Itu jikalau tanpa Rasulullah maka jikalau tanpa Nabi kita maka kita tidak akan mendapatkan itu. Dan kita melihat perjuangan beliau begitu berat itu semata-mata untuk supaya iman Islam itu, supaya kita itu hidup dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi disitulah salah satu yang menjadikan kita itu wajib membalas kecintaan baginda kita. Dan yang lebih penting lagi bahwasanya beliau adalah orang yang paling mencintai kita. Jadi di sanalah kita itu mesti membalas cinta beliau. Jadi kalau tidak dibalas maka kita berdosa. Sampai-sampai beliau itu sakaratul maut di akhir hayat, kalimah yang keluar dari lisan beliau yang mulia itu ummati ummati. Beliau menyebut nama kita seolah-olah bagi saya pribadi Ali 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 begitu. Jadi ini teramat keterlaluan jikalau kita tidak mencintai baginda kita. Baginda kita itulah yang akan menolong kita, yang akan memberikan kita syafaat sekalipun kita memiliki dosa yang besar. Syafaati li ummati min ahlil kabair, kata Nabi. Syafaatku bagi umatku yang memiliki dosa besar. Jadi pertama itu wajib mencintai Nabi. Kemudian untuk menimbulkan kecintaan itu supaya kita itu cintanya kalau perlu itu jangan cinta yang biasa sampai cinta yang luar biasa sampai cinta gila, mungkin itu lebih bagus. Tapi cintanya kepada Nabi kita ini yang memang beliau itu yang berhak menerima
atas cinta kita, karena beliau telah lebih dulu mencintai kita. Nah, jadi seandainya nanti kita ini memiliki cinta yang menggebu-gebu, cinta yang teramat besar, itu perlu kita ketahui bahwasanya itu adalah bias daripada cinta baginda kita. Itu sebetulnya cinta baginda kita, bukan cinta kita. Nah, jadi kita ini mencintai baginda kita nantinya itu dengan cinta baginda kita. Apa itu namanya? Cinta karena cinta. Nah, karena kecintaan beliau, maka kita cinta. Jadi untuk mencintai beliau ini, itu jalannya sebagaimana pepatah Arab pernah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Nah, jadi di sini jalannya kita mengenal daripada baginda kita. Jikalau seseorang mengenal, itu saya pastikan orang itu akan jatuh cinta. Bagaimana tidak seseorang yang mengenal Nabi itu karena apa itu, keindahan budi pekertinya. Itu apalagi yang terlebih khusus itu nantinya dengan mengenal baginda kita itu, kita akan mengetahui bahwasanya beliau adalah orang yang paling baik terhadap kita. Nah, jadi cinta itu biasanya akan timbul apabila kita mengetahui bahwasanya orang itu orang yang menjadi karena atas apa-apa yang menjadi kebaikan bagi kita. Nabi kita itu sampai sekarang senantiasa mendoakan kita. Jadi kalau mengenal Nabi itu pasti akan terbit cinta. Jadi syarat supaya kita memiliki kecintaan, kita itu mesti mengenal. Di dalam mengenal Nabi itu biasanya ada namanya itu surah, sirah, sarirah. Nah, begitu. Surah, sirah, sarirah. Kalau surah itu seputar fisik, lahiriah, seperti bagaimana kita mengetahui bentuk tubuh Nabi, atau cara berjalan Nabi, atau bagaimana cara bicaranya, itu seputar lahiriah, surah. Di sana semuanya itu memukau. Nabi itu pada ketika berbicara semuanya mutiara, laksana mutiara yang keluar, yang berhamburan dari lisan beliau. Pribadi beliau adalah pribadi yang tinggi, yang sampai-sampai Tuhan di dalam Al-Quran pun memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu surah. Kemudian sirah. Sirah itu perjalanan hidup beliau. Perjalanan hidup dari beliau lahir sampai beliau wafat. Itu biasanya sirah nabawi, itu banyak kitabnya. Kalau yang surah itu sekarang itu Syama'il Nabawi. Itu ada orang menjual, saya lihat di online dan saya pun beli, itu hadis At-Tirmidzi. Itu di sana bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana Nabi menunjuk, bagaimana itu lengkap itu. Jadi kalau ingin lebih mengenal Nabi, beli itu kitab itu. Itu tulisan Latin, sangat mudah. Kemudian sarirah. Nah, ini sarirah ini adalah batin Nabi, yang mana batin Nabi ini penuh dengan kasih sayang, penuh kecintaan, yang lebih membuat kita itu mencintainya adalah kecintaan itu ditujukan kepada kita, untuk kita. Jadi hidup Nabi itu dia memiliki satu misi, yaitu mencurahkan cintanya kepada kita. Disitulah mungkin kita pada nantinya akan terbit kecintaan.
Kalau yang secara khusus lagi, ada hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna kecintaan di antara kalian jikalau aku tidak lebih dicintainya melebihi daripada orang tuanya, anaknya, bahkan wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Nah, itu. Jadi pernah Sayyidina Umar itu menyatakan cinta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku dan seluruh manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi kepada Sayyidina Umar, kalau dibandingkan dengan dirimu sendiri bagaimana? Kemudian Sayyidina Umar, beliau mengatakan masih lebih mencintai dirinya sendiri daripada Nabi. Maka Nabi mengatakan itu belum sempurna. Jadi cinta yang sempurna itu adalah Nabi kita itu dicintai melebihi daripada diri kita sendiri. Jadi ini nantinya akan tercapai apabila kita sudah bisa mengkaramkan diri kepada Nabi kita nantinya dengan mempelajari bab af'al asma, sifat dan zat yang jauhnya kepada Nabi kita. Di situ kita mencintai diri semakna mencintai Nabi. Dan mencintai Nabi ini adalah menjadi dasar seluruh cinta yang ada. Jadi kecintaan kita itu kepada siapapun juga, kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada orang tua, jikalau tanpa didasari kepada kecintaan kepada Nabi kita, maka cinta itu hampa. Jadi disinilah harus ada kita itu memiliki ilmu supaya kita itu terbit kecintaan kepada baginda kita. Yang dengan itu tadi kita teruskan pada nantinya kepada umatnya. Jadi yang dasarnya dulu mencintai baginda kita. Seseorang yang mencintai nabinya itu mesti dia itu membuktikan cintanya. Nah, jadi bukan asal cinta itu di perkataan atau hanya terhenti di pengerasaan yang begitu kuat mencintainya, tetapi tidak membuktikan cintanya di dalam perbuatan nyata atau di dalam kesehariannya. Maksudnya implementasi. Di dalam hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sesungguhnya dia mencintai aku. Jadi cinta itu pembuktiannya adalah sunnah. Jadi mentega bukan sembarang mentega, tetapi mentega yang ada gulanya. Cinta bukan sembarang cinta, tetapi cinta yang ada buktinya. Nanti kalau yang lebih idealnya lagi itu berkorban itu untuk Nabi kita. Bahkan menjariahkan pikiran, tenaga, harta untuk sesuatu yang di jalan nabinya. Itu cinta yang pembuktiannya luar biasa. Tetapi di sini yang sepaling tidak itu adalah sunnah. Menghidupkan sunnah Nabi kita di dalam keseharian. Seperti yang keluar rumah. Itu keluar rumah sunnah Nabi itu batis kaki. Maaf bahasa Banjar. Dimulai dengan kaki kiri. Jadi itu apa itu? Kalau kita terlanjur keluar kaki kanan, itu kembali ulangi. Jadi sampai kita itu benar-benar keseharian itu
jangan keluar daripada sunnah Nabi. Nah, kalau kita menunjuk dengan 5 jari seperti Nabi itu kan biasanya menunjuk itu kalau di dalam, makanya tadi saya anjurkan itu beli Syama'il di situ supaya tahu. Kalau kita berkendaraan itu pada ketika menunggangi mau jalan itu senyum dulu. Nah, itu sunnah Nabi. Jadi banyak sunnah keseharian itu, yang sunnah itu karena kita didasari dengan cinta, itu kalau bisa kita itu sambil mengerja sunnah itu, kalau mau bacaannya yang tidak rumit-rumit, salawat saja sambil seumpama keluar rumah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sambil hati terkenang. Nah, jadi pekerjaan sunnah, mulut membaca salawat, hati terkenang dengan salawat tadi. Atau kalau kita tidak membaca salawat, di dalam hati ya Rasulullah. Itu. Jadi orang yang cinta itu sebetulnya mereka itu akan senantiasa, ini efeknya, buahnya, akan senantiasa mengenang atau mengingat orang yang dicintainya. Nah, jadi di sini kalau membaca salawat itu mungkin buah daripada kecintaannya. Sebagaimana seseorang yang jatuh cinta itu biasanya sering menyebut nama kekasihnya. Jadi tidak hanya di dalam keadaan-keadaan yang khusus, tetapi bagi orang yang mencintai nabinya itu, yang dengan hatinya yang sudah tertanam dengan dia mempelajari, dengan yang mengenal baginda itu, dia akan senantiasa sebetulnya, kalau sedikit-sedikit ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahkan kaget pun ya Rasulullah, itu dia. Maka disitulah sesuatu yang teramat teramat indah. Kata Imam Ghazali, seseorang itu tidak akan bertemu sebelum dia itu gila. Tapi di sini bukannya kita itu gila diangkat akal basyariah atau hilang akal itu, tetapi gila di dalam mencintainya. Sebagaimana seseorang yang jatuh cinta itu biasanya senantiasa terkenang. Pada ketika makan, dia terkenang kepada kekasihnya. Bahkan di dalam bab tasawuf yang khusus itu, makanan yang ada di hadapan kita itu sebetulnya itu berkat daripada Nabi kita. Jikalau tidak ada Nabi kita itu, maka tidak ada makanan itu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Jika tanpa engkau ya Muhammad, maka tidak aku jadikan semesta alam ini, termasuk makanan. Apa itu? Dari nurnya. Nah, begitu kemarin kan. Jadi semestinya kalau kita makan makanan yang enak atau makanan apa saja yang menjadikan perut kita kenyang, yang dengan kenyang itu enak, maka semestinya kita itu terkenang kepada yang menjadi sebab. Terlebih lagi apa itu? Terima kasih kepada baginda kita. Syukran alaika ya Rasulullah. Jikalau tanpamu maka tidak akan terasa ini. Jadi senantiasa itu akan ada sambungan, akan senantiasa terhubung seseorang itu dengan bagindanya. Melihat sesuatu ya Rasulullah, itu sebetulnya dengan yang begitu terus menerus nanti akan menjadi kebiasaan, kemudian seolah-olah dia itu senantiasa bersama dengan nabinya, yang memang sebetulnya nabi kita itu tidak pernah beliau itu memisahi kita. Apalagi pada ketika kita membaca salawat itu, pada saat itu kita berada di hadratul Rasul, di hadapan baginda kita, keadaan kita itu sebetulnya adalah kedekatan at-taqarrub ila Rasulillah.
upaya mendekatkan diri kepada Rasulullah. Ini adalah jalan daripada para sufi. Sebetulnya sufi itu mereka adalah senantiasa orang yang terhubung dengan nabinya. Kemudian lagi di dalam bab yang paling inti untuk mendapatkan atau mencapai kecintaan yang sempurna itu, maka itu adalah bab mengenal Muhammad hakikiyah. Itu nantinya akan kita kupas. Mengenal Muhammad hakikiyah, kemarin saya katakan ada mengenal Muhammad basyariyah, mengenal Muhammad ruhiyah, dan mengenal Muhammad hakikiyah. Disitulah nantinya kita akan bisa mencapai kecintaan yang sebenar-benarnya cinta. Yang kecintaan itu kita melebihi daripada seluruhnya. Nah, ini tidak membaca kitab ini. Ini sibuk menjelaskan cinta saja. Ya mungkin nanti kita sambung pembacaan kitab, kita terus menjelaskan bab cinta dulu. Ini waktu 26. Cinta yang paling berkesan di hati Rasulullah itu bukan sekedar kita mengerjakan sunnahnya, tetapi adalah kita itu mengetahui hal ihwal apa yang diinginkan oleh baginda kita. Jadi seseorang pecinta itu dia memahami, jadi bukan sekedar egois dengan cintanya, tetapi dia memahami seseorang yang dicintainya. Maksudnya kebahagiaan yang dicintainya itu adalah kebahagiaan dirinya. Nah, jadi di sini kita ingin membahagiakan baginda kita, maka itu adalah bentuk kecintaan yang sempurna. Jadi kita itu harus punya perhatian khusus, apa sih yang paling diinginkan oleh baginda kita. Di situ sebetulnya pecinta itu. Hal yang paling diinginkan oleh baginda kita adalah yang pertama dulu adalah tentang keadaan diri kita ini yang dicintai oleh Nabi kita itu adalah kita ini di dalam kehidupan sehari-hari itu keadaan kita itu selamat, bagus, atau mencontoh daripada beliau. Nabi kita itu paling suka kalau kita itu berada di dalam ketaatan atau berada di dalam kebaikan, di dalam akhlak yang terpuji. Jadi kalau kita itu maksiat, maka Nabi kita itu beliau paling bersedih. Bahkan kalau didapati kita itu sedang melakukan dosa, beliau menangis memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Jadi untuk menyenangkan Nabi kita, ini langkah pertama adalah baguskan diri kita, baguskan keseharian kita, perbuatan kita. Jangan kita itu melanggar daripada aturan Allah atau maksiat. Jangan sampai kita maksiat. Kalau kita maksiat, sama dengannya ini kita menyakiti kekasih kita. Jadi yang utama itu selamatkan diri dulu dari sifat-sifat tercela. Kemarin sudah kita bahas, ya kan, dari kemaksiatan, daripada dosa, kemudian dekatkan kepada ketaatan. Itu yang membuat Nabi kita bahagia. Jadi Nabi kita itu akan senang. Nah, jadi itu kita untuk yang memperbaiki diri ini, motivasinya adalah untuk menyenangkan Nabi kita. Itu. Untuk membuat Nabi kita bahagia. Beliau sebetulnya tidak ingin apa-apa. Yang penting orang yang beliau cintai, umat beliau atau diri kita ini adalah selamat. Itu sudah
yang yang intinya yang luar biasa membuat beliau bahagia. Kemudian setelah itu baru seterusnya kita itu membahagiakan saudara-saudara kita yang mana adalah umat beliau. Nah, jadi kalau perlu kita itu mencintai bukan sekedar diri kita tetapi mencintai umat Nabi. Nah, jadi karena kita tahu bahwasanya umat Nabi ini adalah orang yang paling beliau cintai, maka pada ketika kita mencintai umatnya yang dengan dasar atas cinta kepadanya, di sanalah itu kita membuktikan cinta kita. Jadi kita buktikan cinta kita ini, mencintai Nabi kita ini dengan mencintai umatnya. Jikalau kita hanya terhenti pada cinta dasar, walaupun kita menangis pada malam hari teringat Nabi kita, tetapi dengan umatnya kita tidak cinta, maka itu sama halnya cinta kita itu terhenti pada cinta dasar, maksudnya tidak berbuah. Dan jikalau kita mencintai seseorang, itu tidak bernilai jikalau tanpa cinta dasar, maksudnya didasari atas kecintaan kepada Rasulullah. Nah, jadi dua ini sebetulnya mengapa kamu berbuat baik kepada manusia? Karena ingin menggembirakan Nabi kita, karena ingin membuktikan cinta kita. Jadi di sana itu kita nanti akan mendapat ikhlas. Nah, walaupun orang yang kita cintai, yang kita berbuat baik itu kepadanya tidak tahu menahu, itu tidak mengapa, karena kita motivasinya adalah kepada baginda kita, jadi bukan kepada orang itu. Sebagaimana kita merawat anak seumpama dengan bagus, tetapi pada nantinya dia itu durhaka seumpama, kita tidak menjadi masalah, karena kita motivasinya bukan untuk mendapat balasan kebaikan daripada anak itu, tetapi kita ingin membuktikan cinta kita. Jadi di sini sebetulnya kita itu akan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, inilah yang dikehendaki oleh baginda kita. Kita itu hidup mencontoh beliau, hidup penuh kasih sayang. Batin beliau kan penuh kasih sayang, kita pun penuh kasih sayang. Yang kasih sayang ini kita curahkan kepada umatnya, maka beliau yang kena. Nah, ini sama kita mencintai beliau. Kalau kita memberi kepada seseorang, maka sama halnya kita memberi kepada baginda kita. Nah, jikalau kita menyakiti, maka kita menyakiti baginda kita. Tidaklah kata baginda kita itu, umatku itu tertusuk duri, melainkan aku merasakan sakitnya. Nah, jadi di sini ada hubungannya. Jadi hati-hati dengan umat Nabi. Karena kita mengetahui dia adalah orang kesayangan Nabi, maka kita sayangi, yang dengan itu kita akan mendapat sayangnya Rasulullah. Dan itulah pembuktian sayang atau cinta kita. Nah, sampai di sini dulu. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi